Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabatku, selamat berjumpa lagi dengan saya Effendi di Effendi Advocate Channel. Sebuah channel yang akan membahas masalah hukum dan sosial yang diulas secara populer. Apa kabar sahabat-sahabatku? Semoga sahabat-sahabat sekalian selalu dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Kali ini kita akan membahas mengenai dua sosok orang yang telah bebas menghirup udara bebas. Keduanya itu adalah yang pertama Angelina Sondakh. Angelina Sondakh adalah tidak asing lagi bagi kita. Dia adalah politikus dan seorang entertainment, seorang artis. Angelina Sondakh ini sekarang telah menghirup udara bebas dan kiprahnya atau kesehariannya bisa kita lihat di YouTube-nya, yaitu Kema Entertainment. Kemudian Pinangki Sirna Malasari adalah seorang mantan jaksa yang sekarang juga telah menghirup udara bebas dengan nama Bebas Bersyarat. Sebelum lanjut, baik sahabat-sahabatku, kita bacakan dari Detik News pada tanggal 18 Juni tahun 2021. Cukup lama sekali saya ambil ini, tapi materinya sangat berkaitan dengan apa yang kita bicarakan saat ini. Judulnya adalah Sama-sama Ibu, Mengapa Vonis Angelina Sondakh dan Pinangki Berbeda. Angelina Sondakh dan Pinangki Sirna Malasari atau PSM sama berstatus sebagai ibu. Namun di mata hukum, keduanya punya nasib berbeda. Anggi dihukum 10 tahun penjara, sedangkan Pinangki 4 tahun penjara. Jadi sahabatku, Angie ini dihukum 10 tahun penjara. Padahal awalnya itu di pengadilan tingkat pertama itu adalah 4,5 tahun. Sedangkan Pinangki itu 4 tahun penjara, padahal di awal persidangan, di persidangan tingkat pertama Pengadilan Negeri Jakarta Pusat itu adalah 10 tahun. Mengingat kejahatan korupsi adalah kejahatan luar biasa, atas putusan kasus Pinangki Sirna Malasari, Komnas Perempuan merekomendasikan penuntut umum untuk mengajukan upaya hukum kasasi. Demikian bunyi siaran pers Komnas Perempuan. Jadi atas putusan pengurungan hukuman 10 tahun Pinangki menjadi 4 tahun, ini mendapat perhatian Komnas Perempuan. Sampai Komnas Perempuan itu merekomendasikan kepada jaksa penuntut umum untuk mengajukan kasasi. Walaupun pada akhirnya jaksa penuntut umum tidak mengajukan kasasi, sehingga hukuman 4 tahun itu sudah kekuatan hukum atau inkrah. Angie lahir di Australia pada tahun 1977 dan dinikahi Aji Masaid pada tahun 2009. Dari pernikahan itu, Angie mendapat 1 putra. Saat Angie bermasalah dengan KPK, Aji meninggal pada tanggal 5 Februari tahun 2011. Setahun setelahnya, Angie ditahan KPK dan alasan sedang merawat anak sebagai single parent diabaikan penegak hukum dan Angie tetap ditahan. Jadi, ketika vonis itu dijatuhkan, Angie itu adalah baru tinggal suaminya, yaitu Aji Masaid. Jadi single parent, dan dia itu waktu itu masih punya anak kecil. Tapi hal-hal ini tidak menjadi pertimbangan waktu itu bagi penegak hukum, sehingga Angie tetap ditahan. Bayangkan dan bandingkan dengan Ibu PC saat ini dalam kasus PGRJ, bagaimana Ibu PC itu sampai sekarang tidak ditahan. Ini pertimbangannya sama. Katanya Ibu PC itu adalah masih punya anak yang kecil. Pinangki juga seorang ibu.
dia memiliki anak sematawayang, anaknya hasil bayi tabung. Saat diadili di PN Jakarta Pusat, anaknya berusia 4 tahun. Jadi kalau NJ itu masih kecil sekali, kalau Pinangki itu sudah 4 tahun. NJ awalnya dihukum 4,5 tahun di tingkat pertama. Hukuman NJ diperberat oleh Artijo Alkosar menjadi 12 tahun penjara. Namun hukuman Anggi diringankan di tingkat PK menjadi 10 tahun. Anggi juga dihukum membayar uang pengganti dan juga subsidiar 1 tahun penjara. Padahal menolak meringankan hukuman NJ atas alasan single parent. Jadi lagi-lagi alasan dia sebagai single parent, alasan dia masih mengurus anak, memelihara anak, mengasuh anak kecil, sama sekali tidak dipertimbangkan oleh penegak hukum waktu itu. Bagaimana dengan Pinangki? Awalnya dia dihukum 10 tahun penjara, namun oleh Pengadilan Tinggi Jakarta hukumannya disunat menjadi 4 tahun penjara dengan alasan Pinangki adalah seorang ibu. Jadi yang meringankan Pinangki sampai 4 tahun itu adalah karena dia dikatakan sebagai seorang ibu. Anaknya masih kecil, masih 4 tahun. Tapi hal ini sekali lagi tidak berlaku waktu itu kepada NJ. Ini pertimbangan hakimnya. Bahwa terdakwa adalah seorang ibu. Dari anaknya yang masih balita berusia 4 tahun layak diberi kesempatan untuk mengasuh dan memberi kasih sayang kepada anaknya dalam masa pertumbuhannya. Bahwa terdakwa sebagai wanita harus mendapat perhatian, perlindungan, dan diperlakukan secara adil. Ujar Ketua Majelis Muhammad Yusuf dengan anggota Haryono, Singgi Budi Prakoso, Lapas Akbar, dan Reni Halida Ilham Malik. Nah, itu ya. Jadi sama-sama pertimbangannya sebagai seorang ibu, tapi vonisnya lain. Yang satu dipertimbangkan, yang lain tidak. Apakah ini hukum sudah adil? Tentu tidak. Padahal adanya hukum terhadap setiap orang harus diberlakukan adil. Hukum berlaku di setiap masa, setiap zaman. Hukum juga tidak mengenal perbedaan akan dikenakan kepada siapakah? Apakah punya jabatan atau tidak? Apakah orang penting atau tidak? Apakah orang kaya atau tidak? Hukum sama untuk semua orang. Sedikit lagi saya bacakan. Bila memakai logika hakim, meski NJ dan Pinangki sama-sama berstatus seorang ibu, mengapa hukum berbeda? Itulah kalau hukum sudah subjektif. Begitulah kalau hukum sudah dipakai oleh orang-orang yang memandangnya itu berdasarkan unsur subjektif. Mudah-mudahan kita bisa memperbaiki keadaan kita ke depannya agar hukum itu menjadi sesuatu yang bisa adil terhadap semua kalangan, semua pihak dalam keadaan dan waktu yang berbeda. Demikian saja yang saya dapat sampaikan. Kita ketemu lagi dengan bahasan yang lain. Saya tutup. Billahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.